Penghancuran arai transmisi tidak terlalu serius. Toh, larangan masuk ke tanah terlarang juga diatur oleh raksasa-raksasa besar. Setelah dihancurkan kembali, susunan transmisi bisa direkonstruksi. Tetapi setelah susunan transmisi dihancurkan, berita buruk disampaikan. Jalur transmisi keluarga Oriental juga hancur. Pada saat yang sama ketika arai transmisi dihancurkan, saluran transmisi dilucuti dari ruang angkasa, seperti naga biru yang memotong langit. Di tubuh naga panjang ini, ada beberapa titik cahaya yang mengalir di saluran luar angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena susunan transmisi keluarga Oriental hancur, lorong-lorong ruang angkasa juga menyimpang. Bintik-bintik cahaya itu keluar dari lorong ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi, langsung di tepi alun-alun di Pulau Terapung di timur. Boom! Sebagian besar kotak runtuh secara langsung dan lubang besar meledak. Dampak besar ini bahkan menyebabkan Pulau Terapung dari keluarga Oriental tenggelam 2 atau 3 kaki dan perlahan-lahan kembali ke posisi semula. Para penjaga keluarga timur berusaha keras menghindar, dan mereka tidak dihancurkan. Setelah kembali ke Tuhan, para penjaga melemparkan pandangan mereka ke dalam lubang. Ada 4 orang berdiri di lubang. Orang lain tidak mengenal mereka, kecuali Hua Tian. Saat ini, nasib Tianjian yang terkenal sering memasuki tempat terlarang, dan para penjaga secara alami saling kenal. Tianjian, kamu kembali. Apa yang terjadi di tanah terlarang? Apa yang terjadi pada Kaisar Suci? Cepat, tolong datangi para tetua keluarga. Tidak perlu penjaga ini untuk bertanya. Dampak besar ini telah membuat beberapa karakter urusan Partai Timur saat ini mengkhawatirkan, yang telah tersapu ke sini. Hei! Orang-orang ini diperbaiki dengan subsakral, penuh dengan Tuhan yang benar, dan seorang suci. Orang bijak ini bernama Dongfang, dan dia duduk di Fusang Shenmu sepanjang tahun. Kualifikasinya sudah sangat tua, tetapi dia jarang bergerak di seluruh dunia pada tahun-tahun ini. Setelah berita tentang kejatuhan murni timur menyebar, keluarga Oriental akan segera keluar dari pegunungan. Raksasa pertama, bahkan bukan orang suci, tidak pernah diizinkan. Mata timur melirik Li Luosui dan yang lainnya, dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu keluar dari jurang dan memasuki deretan transmisi keluarga Oriental saya? Salah satu dari 4 itu adalah Aya, 2 penuh dengan Tuhan yang sejati, dan seorang wanita tidak dapat melihatnya sebagai. Meskipun keluarga Oriental tidak memiliki enamel murni Oriental, akarnya masih ada di sana. Dan jangkrik Oriental baru saja keluar dari gunung dan belum menempatkannya di mata mereka. Wajah Li Luosui sangat dingin. Semua pikirannya ada di peti mati. Seperti yang dikatakan peti mati itu sendiri, dia tidak akan mati sama sekali. Tetapi jurang maut benar-benar dikendalikan oleh Kaisar. Siksaan apa yang akan diderita saudara perempuannya? Awalnya bertemu dengan retribusi, dan mendapat harta berdarah, suasana tidak buruk. Tetapi sekarang tiba-tiba jatuh ke dasar lembah, di mana dia peduli dengan pertanyaan Timur. Timur melihat orang-orang ini tanpa sepatah kata pun, wajah mereka sedikit tenggelam. Dan mereka bersiap untuk membuat masalah. Tianjian, apakah kamu kembali? Pada saat ini seorang pria parubaya di sebelah Dongfang berkata dengan nada terkejut. Heng Yan, apakah kamu kenal orang ini? Tanya Dongfang aneh. Oriental Heng Yi yang berbicara. Ini adalah pemimpin Hengxi keluarga Oriental. Dia adalah ayah dari Yingqing Timur, yang merupakan nasib Hua Tianming. Meskipun Oriental Heng Yi memiliki budidaya subsuci, ia juga tinggal di kayu Fusang selama bertahun-tahun, dan umumnya tidak datang ke Pulau Terapung. Kali ini dia diundang dengan alasan yang sama dengan Dongfang. Orang dewasa Yue Zhang, Hua Tianming melengkungkan tangannya ke arah Heng Yi Timur. Dongfang Heng Yi juga sangat puas dengan menantunya. Sulit menemukan orang yang baik untuk mencocokkan putrinya dengan kultivasi. Saat ini, ilmu pedang telah meningkat dengan cepat, dan telah memenangkan penghargaan atas kemurnian Timur. Juga sama dengan antusiasme Timur dan Taiking. Juga benar bahwa Heng Zheng dari Hengqi Timur memiliki posisi yang lebih tinggi di Fusang Shenmu. Sekarang saya melihat akhir yang baik dari Tianjian, dia juga beruntung di hatinya. Kamu telah kembali. Mari kita bicara tentang orang-orang dari aliansi raksasa. Pencerahan keluarga Oriental saya. Lin Sheng, bagaimana dengan mereka? Dan, Dongfang Heng Yi meminta daftar nama yang panjang. Setelah menunggu Heng Zheng Timur untuk bertanya, Hua Tianming menjawab dengan tenang, raksasa telah sepenuhnya dihancurkan, dan imam suci murni telah jatuh. Yang lain, kecuali orang bijak yang telah dipukuli kembali ke alam semesta, yang lain mati. Oh, The Oriental Heng Zheng mengungkapkan warna yang luar biasa. Wajah orang lain juga berubah. Karena jatuhnya alam semesta timur yang murni, mereka membayangkan bahwa raksasa akan mengalami kerugian yang mengerikan. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa seluruh aliansi raksasa akan dihancurkan oleh seluruh pasukan. Nah, mari kita perjelas. Bagaimana sakral suci murni? Kamu, kenapa kamu bisa kembali hidup-hidup? Tanya suara Oriental. Meskipun Hua Tianming menyelinap ke rumah Oriental, ia akhirnya akan memiliki suami dan istri dengan Timur, dan Dongfang Heng Yi sangat pandai merawat menantu ini. Sekarang dia juga terjebak dalam dilema, di hadapan pertanyaan tentang kecoa Timur. Alisnya sedikit terangkat dan dia tidak berbicara. Luo Zheng secara alami merasakan tekanan Hua Tianming. Ini tidak menyalahkannya. Hua Tianming telah melakukan cukup, bahkan berkorban terlalu banyak. Hanya saja identitas ini pada akhirnya akan terbuka. Luo Zheng berkata, kamu bisa kembali. Mengandalkan alam adalah kekuatan. Kekuatan Timur tidak baik, dan secara alami itu akan mati. Kamu telah hidup selama bertahun-tahun, begitu sederhana tidak mengerti.
Dongfang Hao Hao juga seorang suci yang telah terkenal. Dongfang Hao Hao juga seorang suci yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia sangat dididik oleh Luo Zeng, di mana wajahnya ini akan segera meletus. Namun, Dongfang Enyi masih mengajukan pertanyaan yang paling penting, dan meminta semua orang untuk mengerti, bagaimana Tianjian, pendeta suci murni itu jatuh. Setelah mendengar pertanyaan ini, Dongfang juga menahan amarahnya dan menunggu Tianjian menjawab pertanyaan ini. Alam dibunuh olehku dan Tian Yingxiong, Luo Zeng tersenyum ringan. Para penjaga yang hadir, juga anak-anak dari pulau-pulau terapung dan para biarawan oriental di langit, juga berubah pikiran. Tentu saja mereka tidak akan percaya pada kata-kata Luo Zeng. Hanya saja distrik ini penuh dengan keberanian sejati dan berani bersumpah di pulau terapung oriental. Ini bukan idiot, itu ketergantungan. Mereka juga bertanya-tanya apa ketergantungan Luo Zeng. Apa yang kamu berani? Kecoa timur akhirnya pecah, mengangkat tangannya dan voli ke arah Luo Zeng. Tetapi dia hanya harus melakukannya, dan Li Luosui, yang sedang berada dalam suasana hati yang buruk, tiba-tiba menembak. Di mana dia menoleransi rasa tidak hormat orang ini terhadap putranya? Bising. Air Li Luo mengangkat tangannya, dan sebuah kerucut cahaya merah mengalir langsung ke arah timur, mengiringkan suara siulan tajam di udara. Hei! Kerucut crimson hanya 3 inci panjang, tetapi sangat sengit. Kekuatan yang terkandung dalam kerucut cahaya ini membuat orang suci ini merasa takut. Capung Timur tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan berani terbang bersamanya terlebih dahulu, dan satu tembakan adalah membunuh orang. Pada saat ini, dia harus menghindarinya. Sudah terlambat. Di bawah gigi, tangan yang semula menangkap tangan Luo Zeng diambil kembali, dan kedua tangan dikosongkan ke kerucut. Hei! 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 Oriental menghela nafas 6 atau 7 cakar dalam satu nafas. Setiap cakar dapat ditangkap, dan itu dapat sedikit menghalangi kerucut lampu merah. Namun, wajah kecoa Oriental semakin jelek, dan energi dalam kerucut cahaya memerah tidak melemah sama sekali, sama seperti kematian jiwa. Setelah merasa bahwa kehidupan terancam, Ho Oriental hampir menunjukkan akumulasi Tao, dan menghasilkan jam emas pucat untuk menutupi diri mereka. Hei! Lampu merah menyala pada jam besar, menggema lonceng merdu. Loncengnya bahkan jelas bagi orang-orang di pulau-pulau terapung lainnya. Hei! Tapi bayangan besar dari jam besar hanya sedikit menghalangi kerucut cahaya, dan kemudian pecah menjadi bubuk. Diameter kerucut cahaya menembus dada capung Oriental, meninggalkan lubang segitiga di dadanya. Hanya bergerak, Dongfang telah terluka parah,